wacana yang ASN tidak lagi wajib ngantor 2024 nanti itu gimana Pak? Karena warga juga meragukan apakah SDM-nya sudah mumpuni, bakal merespon aspirasi masyarakat gitu. Sekarang masyarakat sudah bisa ngerasakan, karena itu pelayanan itu tidak, maksud saya tidak harus ngantor itu, tidak nang kantor. Tapi sekarang sudah ada pelayanan di Balai RW. Berarti apa? ASN itu sedang Balai RW. Ojo nang kantor, kapan ketemu masyarakat ya? Kepala Dinas Cipta Karya, kenapa harus di kantor terus? Dia harus bisa berdiskusi di bawah. Jalan-jalanlah ke bawah. Itu tidak harus di kantor. Sehingga apa? Disitulah akan ada komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat sekarang bisa merasakan. Ada masyarakat yang mengatakan, "Loh Pak, gak iso nggak jejet sih, kok nggak jejet masyarakat terus sopo." Makanya setiap Balai RW tak sediakno komputer kan. Yang kedua, ASN-nya punya gadgetnya masing-masing. Sehingga ASN itulah yang akan membantu. Karena semua itu akan dilakukan dengan cara digitalisasi. Secara otomatis kalau ada masyarakat kesulitan, maka datanglah ke Balai RW. Sehingga yang namanya Pemkot itu pegawai ASN itu tidak hanya di pemerintah di kantornya, tapi nang Balai RW. Terus lungguh-lungguh karo masyarakat. Iku sing tak karepno. Jadi kerjane gak nanggone kantor, nek ana wayah ana pemimpinan teko kusrek karepe dhewe aku kerja ya enggak. Karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung. Yaitu hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat. Pak, tapi kan boleh kerja dimanapun, artinya juga boleh di rumah Pak nantinya. Boleh saja. Jadi sekarang ketika bekerja dia punya waktu. Sekarang dia ada di Balai RW, seperti pelayanan di Balai RW. Oh dia sampai jam 3, jam 2, ternyata tidak ada orang yang, atau habis, dia bisa kan pergi ke tempat lainnya. Tapi ketika ada yang meminta, contoh mengurus KTP gak iso, dia kan iso telepon yang di Balai RW tadi, yang tugas siapa. Dan di situ nanti dia tinggal ngomong masalah apa KTP, kirim datamu, dikirim datae, dilebokno karo ASN ini, dibantu, dikirim kembali, langsung diproses. Hidup ini indah kan? Terus apa kadang-kadang warga kudu nanggono, lebih dekat aja di Balai RW. Upaya Pemkot sendiri untuk siap ke sana gimana Pak? Mengatasi nanti misalnya ada ASN yang ngakali gitu. Tidak mungkin ada ASN yang mengakali. Karena nanti setiap ASN itu punya output dan outcome. Jadi contoh kalau di pelayanan adminduk di Balai RW, maka ketika ada masyarakat yang mengajukan usul, itu maka akan masuk namanya Eri, maka hari ini ada KTP. KTP ini selesainya kapan? Terus ada lagi jam 2 datang lagi si Fulan ngurus kakak. Ini ada jangka waktunya 1 hari. Selesai kapan? Terus 1 hari ini sudah selesai apa belum? Nah, belum, ya dia yang kena sanksi. Makanya lah yang saya katakan output outcome. Enak jadi PNS umumnya begitu, ada orang yang bilang masyarakat kerja gak kerja digaji. Loh, sekarang makanya dirubah. Jangan melihat lagi hasil akhirnya secara global, tapi harus melihat output outcome-nya per pribadi. Sehingga dia dimanapun output outcome-nya harus ada, sehingga tidak ada kalimat lagi dari masyarakat yang mengatakan PNS itu ASN itu kerja digaji. No. Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus berusaha merubah itu. Bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang dinilai secara pribadi, sehingga itulah kita berhak untuk menerima gaji dan tunjangan. Nah, artinya modelnya nanti dibuat mirip seperti startup gitu ya, Pak? Ya, startup tapi ada output outcome-nya ya. Yeah. Jadi contoh kalau di pelayanan adminduk, maka tidak ada pelayanan adminduk yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam SOP. Contohnya kalau KTP sehari, maka dia harus sehari selesai. Kalau kakak sehari, kakak selesai. Nanti kan akan tahu, ini kan Balai RW ini. Oh Balai RW Ketintang. Betul, garis apa kok gurung mari? Oh Eri berarti kena sanksi. Kena sanksinya apa? Tunjangan kinerjanya dikurangi begitu. Loh, lebih enak kan? Sehingga apa? Secara pribadi kita akan bertanggung jawab terhadap kinerja kita. Bukan sing kok ditotol lagi akhir-akhir lah. Persentase pengurangannya bertahap atau langsung gitu Pak? Langsung apanya itu? Gitu. Untuk pendapatannya itu nanti tunjangannya. Satu kali dia salah berapa persen. Itu 100% lah sesuai salah terus. Itu pernah saya terapkan di Cipta Karya zaman saya. Sehingga pada waktu Cipta Karya tidak ada yang terlambat. Ketika ada rumah terlambat saja 1 hari, saya kan waktu itu rumah 1 hari, dia terlambat, maka berapa persen dia terpotong? Karena saya di Cipta Karya dulu tahu namanya orang yang mengerjakan izin rumah ini siapa, tahu. Makanya itu yang saya terapkan saya sekarang ketika menjadi wali kota. Harusnya semua pelayanan, semua perizinan, semua apapun harus tahu siapa yang mengerjakan. Per orangnya harus tahu. Itulah namanya KPI-nya.